Jungkook BTS Stage King membakar media sosial dan menjadi trending topik Permission to Dance di seluruh dunia yang paling banyak di-tweet di panggung Seoul Day 3. Konser Permission to Dance on Stage Seoul BTS telah berakhir setelah konser terakhir 13 Maret. Para anggota serta ARMY menikmati konser 3 hari di Seoul dan menghargai momen-momen itu. Jungkook dengan penampilan panggungnya yang memukau menjadi sorotan acara saat ia trending nomor 1 di seluruh dunia, nomor 1 di Amerika Serikat, nomor 1 di Korea Selatan dengan lebih dari 1,5 juta tweet. Dia juga menjadi trending di 78 negara bersama dengan nomor 1 di setidaknya 33 negara pada hari itu. Jungkook menjadi topik trending seluruh dunia yang paling banyak di-tweet hari itu dengan lebih dari 1,5 juta sebutan, diikuti oleh Cristiano Ronaldo peringkat kedua dengan 935.000 sebutan yang telah mencetak gol 3 kali lipat di malam pada hari PTD on Stage Seoul Day 3. Jungkook terlihat sangat memukau dan anggun dalam setiap pakaian, apakah itu crop top fit, jaket merahnya, atau dia tampil memukau dalam nuansa itu. Jungkook membuat lagu-lagu itu hidup dengan vokalnya yang indah dan menambahkan lebih banyak rasa pada lagu-lagu itu dengan ad-libnya yang menakjubkan. Terutama nada dan ad-lib terakhirnya Boy With Luv menenangkan hati semua orang yang membuatnya dipuji. Saat melakukan Fake Love, Jungkook mencurahkan seluruh energinya saat melakukan koreografi hingga kancingnya terlepas. Saat dimana kancingnya menyerah dan dia terus mencoba untuk mengancingkannya, menjadi pembicaraan di kota karena para penggemar tidak bisa menatap dadanya yang bagus. Selama pertunjukan, Jungkook terus menatap para penggemar dan ketika dia semakin dekat dengan para penggemar, dia berbagi bahwa dia suka melihat mata mereka untuk merasakan cinta yang mereka pegang untuknya. ARMY Korea juga menghujani Jungkook dengan banyak cinta saat mereka memberinya bunga dan mengambil banyak slogan untuknya. Seorang penggemar menerima flying kiss dari Jungkook setelah dia membaca slogannya dengan "Beri aku tangan" atau flying kiss. Fans serta Jungkook sangat menikmati konser itu karena kepribadiannya yang periang dan lucu muncul berkali-kali selama pertunjukan. Selama pertunjukan juga, Jungkook tidak bisa melewatkan kesempatan untuk menggoda Jin dan Suga. BTS memanfaatkan konser Permission to Dance on Stage mereka dengan Jungkook tidak melewatkan kesempatan untuk bermain-main dengan Jin dan Suga. Saat penampilan Home, para anggota mengambil nafas dari koreografi yang keras dan sedikit bersenang-senang. Dengan handuk di tangan, Jungkook tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul pantat Jin. Menjadi olahraga yang baik, Jin ikut bersenang-senang dengan bergerak mengikuti irama, menciptakan salah satu momen paling lucu bagi para penggemar. Ketika Jin mencengkram punggungnya dan tidak bisa membungkuk lagi, Jungkook tidak membuang waktu untuk pindah ke target lain. Ketika Suga mengetuk bagiannya, Jungkook ada di sana untuk membuatnya bersemangat dengan memukulnya dengan handuk. Fans tidak bisa menahan tawa melihat betapa bersemangatnya Jungkook seperti anak besar dan betapa lucunya saat itu. Dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menggoda dan bermain-main dengan para anggota. Tak hanya itu, seorang fangirl ingin memberi bunga mawar pada Jungkook selama Permission to Dance on Stage Seoul dan inilah yang dia lakukan. Jungkook membuktikan dirinya sebagai anak laki-laki terbaik sekali lagi. Dia adalah yang paling manis untuk ARMY. Seorang penonton konser menangkap momen ini di kamera. Jungkook menangkap mawar dari fans di dekat bagian depan panggung yang bergerak. Dia membawa mawar itu kembali ke panggung bersamanya. Tampilan lain saat itu dari sudut yang berbeda membuat penggemar semakin suka. Dia tidak hanya menangkapnya, tapi dia juga memberi isyarat pada fans untuk melemparkan padanya. Sungguh penggemar yang beruntung. Meskipun penggemar sering melempar hadiah ke atas panggung untuk idola, tidak setiap hari sang idola memberi isyarat kepada penggemar untuk memberikan hadiah itu. Seringkali penggemar ragu untuk melemparkan barang itu ke atas panggung untuk alasan keamanan. Siapa yang bisa menolak Jungkook sendiri? Dia tampil sambil memegang mawar, itu pasti menjadikan hari penggemar. Di akhir pertunjukan, Bang PD berfoto dengan BTS setelah menyelesaikan Permission to Dance on Stage Seoul. Bang PD telah mengambil foto yang mengharukan dengan BTS setelah menyelesaikan konser 3 hari mereka. Di Instagramnya, produser Bang Sehyuk berfoto dengan semua anggota BTS di belakang panggung setelah konser Permission to Dance on Stage Seoul terakhir mereka. CEO dan produser menulis dalam keterangan, dengan BTS, #Permission to Dance, #bikin musik, #hype yang hebat. Sikap rendah hati dari Hitman Bang dan suasana kekeluargaan yang ia bagikan dengan para anggota membawa reaksi positif dari netizen. Sepanjang hari berikutnya, Bang PD juga menjadi trending di media sosial termasuk Twitter. Beberapa komentar antara lain,
Terima kasih telah menciptakan orang hebat yang Anda perjuangkan hari ini. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih BTS atas dedikasi yang kalian miliki untuk kami. Terima kasih banyak untuk semuanya. Yang lain mengatakan, jatuh cinta BTS dan Bang Pidimin, Borahe. Yang lain menulis, cintaku dalam satu frame. Yang kedua, koreografer idol Ryudi ungkap bagaimana rasanya bekerja dengan NCT, BTS, EXO, dan Pentagon. CEO dan penari yang beruntung, Ryu Jae-jeon atau Ryudi, yang memulai karirnya dengan bekerja sebagai koreografer idola, mengungkapkan kesannya pada boy group yang pernah bekerja dengannya sebelumnya. Pada 11 Maret, koreografer Ryu Jae-jeon, juga dikenal sebagai Ryudi, melakukan wawancara dan berbagi pengalaman dalam menari dan bekerja dengan idola K-pop. Secara khusus, Ryu Jae-jeon adalah kepala Auspicious Studio. Dia adalah direktur kreatif dan mengumumkan tantangan baru untuk menciptakan grup idola baru. Sepanjang 10 tahun berkarir sebagai dancer, ia banyak bekerja dengan idola papan atas seperti BTS, NCT, EXO, Super Junior, Hyeon Girls' Generation, GOT7, NU'EST, Seventeen, Pentagon, Kang Daniel, The Boys, Stray Kids, dan ONF. Di antara mereka, Ryu secara khusus menceritakan pengalamannya dengan NCT, di mana ia bertanggung jawab untuk mengarahkan koreografi grup Resonance 2020 dan Beautiful. Sebagai grup dengan 23 anggota, Ryu mengaku tidak mudah karena berbagai detail. Ia bahkan membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari untuk mengatur rutinitas para anggota. Meskipun demikian, ia mengungkapkan kesan yang baik untuk tim dan berkata, anggota NCT adalah teman yang sudah lama aku lihat. Aku sudah melihat mereka sejak aku masih trainee. Jadi, aku tahu kecenderungan dan gaya tarian mereka yang baik. Dan karena semua orang menari dengan sangat baik, mereka menghafal koreografinya dengan cepat dan mengerti maksud penjelasan dengan cepat. Bersama dengan NCT, Ryu juga memuji grup global BTS yang bekerja sama dengannya di luar negeri. BTS memang tulus di atas panggung. Aku punya keyakinan yang kuat bahwa penampilan mereka akan berjalan dengan baik. Setelah konser, aku selalu meminta pendapat para penari tentang koreografi dan panggung, dan aku pikir itu sangat keren untuk dilihat. Kami mengirimkan rasa hormat yang tak terbatas karena mereka adalah grup yang sangat bagus. Di hari yang sama, koreografer idola juga menyebutkan nama idola yang sebenarnya dekat dengannya. Di antara EXO, Ryudi menyebut persahabatannya dengan Xiumin, bahkan memanggilnya manajer kehormatan di studionya. Orang yang paling berkesan adalah Xiumin. Dia bersama kru kami sejak awal, dan panggung bersamanya selalu bermakna. Aku juga membuat koreografi untuk fan meeting sebelum wajib militer Xiumin. Terakhir tapi bukan akhir, dia mengungkapkan betapa bahagianya dia ketika Pentagon memenangkan pertunjukan musik pertama mereka dalam 5 tahun sejak debutnya dengan Feeling Like. Sebagai koreografer track, ia berbagi rasa pencapaian dengan mereka. Dia menyampaikan perasaannya yang tulus untuk Pentagon dan berkata, aku dekat dengan anggota Pentagon dan aku merasa sangat baik dan senang untuk memenangkan tepat pertama di TV publik kali ini. Aku suka Michael Jackson dan Chris Brown, jadi aku membuat koreografi dalam suasana itu kali ini, dan tanggapannya adalah bagus dan aku bersenang-senang membuatnya, jadi aku bekerja tanpa stres. Dia mengatakan kepuasan kepada anggota menambahkan, para anggota belajar dengan baik, jadi aku pikir itu berjalan lancar, semuanya bagus dalam koreografi ini. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.